Kemarin sudah kita bahas sedikit, ya. Ini ya, orang gemuk itu berdasarkan penelitian Mayo Clinic Amerika, mengapa orang yang berat badannya berlebih atau gemuk sulit menjadi langsing. Sementara orang yang langsing, yang kurus, itu bentuk badannya tidak berubah, tetap kurus. Padahal makannya banyak. Kita sering ya, kalau kita lihat teman-teman kita, tuh kuru loh. Makannya akeh loh, tapi kok tetap kurus gitu ya. Kemudian ternyata hasil penelitian itu membuktikan bahwa ada perbedaan keaktifan ya, yang mencolok antara orang gemuk dan orang kurus. Mereka yang berat badannya besar, gemuk, cenderung duduk-duduk saja, sementara yang kurus terus bergerak. Ya, coba perhatikan teman-temanmu yang gemuk itu kadang-kadang males ya. Jadi duduk saja. Sementara yang kecil-kecil itu aktif, misalkan seperti itu. Ya, nah, jadi ada dua kesimpulan yang menyesatkan di dalam penelitian ini. Ya, apa kesimpulan yang menyesatkan? Orang gemuk atau berat badannya berlebih disebabkan karena kurang aktivitas gerak. Kita biasanya begitu kan? Oh, lawang nggak tahu gerak, makanya gemuk. Ya, itu. Kemudian ini nggak benar. Ya bertentangan dengan hukum pertama Newton atau hukum kelembaman. Ya. Benda yang cenderung mempertahankan keadaan. Jadi benda itu kalau mau bergerak, ya dia gerak terus. Tapi kalau diam, ya diam terus. Gitu. Itu adalah sifat kelembaman benda. Nah, untuk mengubah benda dari diam menjadi bergerak, berarti kan perlu usaha. Ya, perlu usaha. Usaha itu apa? Gaya dikalikan jarak, kan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau dikatakan tadi ini seperti ini, ya, sampai kayak gitu. Gemuk, gemuk. Bersaudara ini gemuk-gemuk. Orang yang gemuk memerlukan usaha. Berarti juga energi yang berlebih ya, dibandingkan dengan orang kurus untuk mengubah keadaan dari diam menjadi bergerak dengan laju atau kecepatan yang sama. Jadi gemuk itu sebagai penyebab males beraktivitas, bukan sebaliknya. Ya, jangan dibalik. Oh, lawang nggak tahu gerak, makanya gemuk. Salah. Yang benar itu karena gemuk, dia males. Karena gemuk, kalau beraktivitas, perlu usaha yang lebih besar. Itu menurut fisika ya. Perlu energi besar. Bayangkan orang segini, kemudian mau berdiri. Perlu energi yang besar untuk berdiri. Ya. Oleh karena itu dia terus males. Ya, gitu. Tapi bandingkan orang yang kurus, berdiri cepat karena tidak butuh energi besar. Ya. Jadi jangan dibalik, orang yang gemuk itu memang berarti males. Ya, kurang karena untuk bergerak dia mesti perlu aktivitas. Nah, sekarang yang kedua, tidak sepenuhnya benar bahwa untuk menjaga berat badan atau bahkan menurunkan berat badan cukup dengan memperbanyak aktivitas. Jadi bagaimana untuk menurunkan berat badan? Yo, kita harus menambah aktivitas. Artinya yang gemuk tadi harus eh, banyak, tidak boleh malas, harus eh, berolahraga misalnya seperti itu. Tidak sepenuhnya itu betul, ya. Ini sudah olahraga tiap pagi, tapi ya tetap gemuk. Loh kok bisa, Bu? Kenapa? Ya. Sekali lagi hukum kekekalan energi. Aktivitas itu perlu energi.
ya kan? Orang beraktivitas itu perlu energi. Tapi kalau berlebih energinya, apa yang terjadi? Jadi menjaga atau mengatur berat badan yang efektif adalah melalui pengaturan pola makan. Pola makan itu harus seimbang, ya. Jadi bagaimanapun juga tidak cukup hanya berolahraga yang gemuk-gemuk itu yang kepingin langsing ya, tetapi harus juga diet. Pola makan yang seimbang. Nah, berikutnya, besarnya energi untuk melakukan aktivitas tubuh minimum seperti bernafas, ya, memompa darah, metabolisme di mana tubuh dalam keadaan istirahat, ya, istirahat total, disebut basic metabolic rate atau BMR. BMR itu adalah energi dasar yang diperlukan kita, manusia. Itu sekitar 90 kilokalori per jam atau 2.200 kilokalori per hari. Ya. Jadi kita untuk bernafas, untuk pompa darah, ya, untuk metabolisme di dalam tubuh itu kan ada metabolisme ya, itu perlu 2.200 kilokalori dalam satu hari. Nah, kita tinggal menambah. Kalau misalnya hari ini kita ke kampus, ya, terus kemudian naik, nggak pakai lift loh ya, naik ke lantai 3. Dihitung berapa kebutuhan dari parkiran bergerak menuju lobi tempat, apa namanya, tempat tangga itu berarti kita kan bergerak itu. Bergerak itu berarti kan punya kecepatan. Sementara kita punya massa, ya. Berapa energi yang kita perlukan? Putri Fadilah, Putri, diet itu kita bisa menghitung sendiri. Ya, Putri. Menurut buku Cameron dan Skowronek, kita butuh tuh 2.000 untuk wanita, 2.500 untuk pria. Nah, sekarang kita bayangkan ini. Sehari itu kita misalkan sarapan nasi goreng. Nasi goreng itu 740 kalori. Kemudian siang makan nasi padang. Ya, 664 kalori. Kemudian malam sate kambing. Ya, 483 kalori. Masih ngemil martabak. Ya, 350 kalori. Ditambah masih gorengan. Ya, jajan gorengan 95 kalori. Total energi 2.332 kalori. Ya. Gimana kalau sekarang ini Anda itu seorang wanita? Kurang atau lebih? Ada yang jawab? Naswa? Naswa ini enggak ada ya, memang saya coret aja nanti. Lebih, Prof. Hmm? Lebih, Prof. Lebih. Harusnya berapa? Sekitar 2.000, Prof. 2.000. Nah ini kalau saudara terus-teruskan seperti ini, maka saudara akan menjadi seperti orang itu.
gemuk. Jadi artinya dalam satu hari itu saudara harus ini dikurangi makannya. Ya, kalau nasi goreng, padang, kambing, ini padang ini lumayan lebih kecil. Kalau nasi goreng terus sedino, malah lebih besar lagi. Ya, ngemile nggak martabak, bakso misalnya, tambah besar lagi. Gitu. Ini yang tidak disadari. Sementara aktivitas kita terbatas. Ya, demikian juga untuk pria. Ya. Tahu ya? Jadi energi itu di dalam fisika itu hanya ada energi kinetik untuk dasar loh ya, untuk mekanik ya, untuk gerak ya. Energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, energi potensial adalah mgh. Nanti macam-macam. Ada energi panas, kalor, ya. Kemudian di dalam fluida itu juga nanti ada energi sendiri, ya. Nah, ini kaitannya dengan diet ya. Ya. Jadi energi gerak itu sama dengan setengah mv kuadrat plus mga, joule. Kemudian diubah menjadi kalori. Sehingga saudara bisa menghitung saudara cara makan saudara untuk menurunkan berat badan. Oleh karena itu kalau kita puasa, itu mesti turun berat badannya. Karena memang makannya berkurang. Ya, turun bisa sampai 2 kilo, 3 kilo. Nah, kita lanjutkan. Jadi nanti ini adalah 2000 ini ditambah kegiatan kalau misalnya saudara punya kegiatan ekstra. Ya, ya. Maka saudara bisa ngowes dan sebagainya. Nah, sekarang tidak pernah sarapan pagi dan makan malam, tetapi berat badannya meningkat terus. Biasa kan ada yang begitu. Aku ini padahal nggak pernah makan loh malam. Paling makan nasi sak sendok. Tapi kok tambah gemuk terus ya. Ternyata apa? Menurut ilmu fisika, hal ini tidak mungkin. Gak mungkin kalau orang nggak makan kemudian gemuk. Gak ono nih, ya. Tidak makan ya mesti kurus. Ya. Ternyata makan itu yang dimaksudkan adalah makan besar. Makan besar itu artinya ya nasi, ya. Jadi kalau nggak makan nasi itu seolah-olah nggak makan. Ini orang Jawa ya. Sarapan ya nasi, makan siang nasi, makan malam nasi, tambah besar porsinya misalkan. Ya. Gak makan tapi nyemil. Cemilannya kayak gini. Burger, ya. Kemudian es krim, ini yang paling tinggi ini. Gulanya itu, ya. Maka ya gak mungkin, gak makan tapi es krim, burger, ya, pizza. Makanannya anak-anak sekarang seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya gemuk. Nah, kalau gemuk terus males untuk aktivitas. Karena untuk aktivitas itu perlu energi. Nah, kalau gemuk, ya, energinya kan sudah besar. Untuk ngangkat dari kondisi gemuk ini ke arah berdiri butuh energi besar. Nah, ini kemudian dia males. Nah, karena malesnya itu, maka dia tambah gemuk. Gitu. Ya. Nah, jadi cemilan itu memang kecil, tapi energinya besar. Karena manis. Udah manis, ada susunya, ya. Kadang-kadang masih ada apa namanya? Coklat. Nah, itu. Ya. Oh, ini bukan ya akhir. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sudah pernah? Harus terus. Entah itu besar alirannya atau kecil. Itu harus terus. Sementara pembuluh darah kita tuh ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini misalnya, ya. Maka kecepatan fluida kalau di dalam fisika dasar kan eh, X sama dengan V dikalikan T, ya. X itu jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, di sini yang penting kan kecepatan aliran. Maka kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya L. Ini DL, ini kan jarak DL. Ya, kalau di ini kan X, jaraknya X berapa? Ini jaraknya DL. Dibagi berapakah waktu yang ditempuh, berapa menit. Ya. Sementara volume V besar ini ya, V besar sama dengan luas dikalikan jarak. Volume itu kan berarti luasnya ini dikalikan ini. Itu berarti kan volume. Ya. Laju aliran itu massa per waktu. Dari sini kita dapatkan A1V1 sama dengan A2V2. Ini adalah disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi penampangnya luasnya A1, kecepatan darah yang lewat itu V1 sama dengan kecepatan yang di sini, ya, luas penampangnya lebih kecil, kecepatannya V2. Ini harus tetap supaya apa? Supaya kontinu, supaya alirannya terus, ya. Nah, yang namanya debit itu adalah A dikalikan V. A itu adalah luas dikalikan kecepatan. Itu namanya debit. Jadi debit ini yang di besar ini harus sama dengan yang kecil. Ya, debit. Tuh, nanti. Nah, kemudian ini persamaan Bernoulli. Kalau tadi dari yang besar menuju sempit, di dalam tubuh kita itu kan alirannya juga bisa naik turun. Ya toh, contohnya pembuluh darah yang di kaki bisa naik ke jantung. Itu menggunakan persamaan Bernoulli ini. Ya, di mana di sini tekanannya P1, kecepatannya V1, jarak yang ditempuh adalah delta L ini. Ketinggian dari tanah sekian. Ya, yang perlu saudara hafalkan hanya ini saja persamaan Bernoulli. Ini tuh kalau saudara mau belajar. Kalau tidak ya ini aja. P ditambah setengah rho. Rho ini adalah kerapatan. Yang namanya darah itu kan kental. Ya, itu kerapatan. Rapat itu satuan rumusnya apa? Massa per satuan volume. Massa dibagi volume. Itu adalah menunjukkan kekentalan darah. V ini adalah kecepatan darah. Rho, G ini gravitasi karena manusia itu ada di dalam medan gravitasi. Kita ini, Y itu adalah ketinggian. Jadi kalau dari kaki sampai kepala misalnya, atau kalau sampai jantung misalnya, maka berapa ketinggiannya? Ya, itu. Dan ini harus konstan. Artinya di sini kalau ini P1, V1, Y1, di sini nanti ada P2, V2, Y2. Ya, itu hukum Bernoulli. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kalau Y1 sama dengan Y2, artinya dalam posisi sejajar, ya, bukan darah, bukan dari kaki ke jantung, tetapi dari jantung bilik kiri ke bilik kanan, atau dari aliran darah sisi kiri ke sisi kanan, kan berarti tingginya sama. Maka ini harus konstan. Y-nya kan sama, bisa dicoret. Ini kan ini, ya,
P1 min P2 dikurangi ini ya. Ini konstan. Ya, ini intinya ini. Sama, konstan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Semua kita saya kira punya tandon air ya. Baik itu di desa, kadang-kadang kita punya tandon untuk bersama. Untuk wudhu, misalkan. Itu kan nggak mungkin kita airnya di tanah kan nggak mungkin. Mesti ada posisi tertentu. Ya. Ini contoh penerapan prinsip Bernoulli. Ya. Kalau di kota-kota besar, misalnya di Surabaya, banyak orang punya tandon di atas. Tandon di bawah, dipompa, airnya naik ke atas. Setelah di atas, ya sudah, kita nggak usah pompa. Nanti pasti akan mengalir sendiri kalau ini dibuka. Ya, itu kan begitu. Rumusnya adalah ini harus konstan. Artinya tetap. Artinya yang di sini, kalau ini dibuka kerannya, ini kan mengalir. Yang ini kan pasti surut. Nah, surut dan mengalirnya ini harus konstan, stabil. Ya. Sementara kita tahu luas di sini itu jauh lebih besar dari luas yang di pucuk ini. Luasnya, ya. Maka V1-nya itu dianggap 0. Jadi penurunan air di sini dianggap 0 atau mendekati 0. Pelan, kan begitu, ya. Nah, tekanannya kita tahu di sini air ini kan mendapat tekanan. Ya, tekanannya 1 atmosfer. Kan karena terbuka ini. Ya, terbuka. Nah, di sini tekanannya 1 atmosfer juga. Sama-sama ini. Tapi kalau tandonya ini tertutup, di atas tandonya itu tertutup, maka ya berarti tidak sama tekanannya. Kalau tertutup namanya tekanan terukur. Ya, jadi sini setengah rho V kuadrat plus rho GY sama dengan konstan. Akhirnya kita dapatkan V2 sama dengan akar 2G, ini adalah Y1 dikurangi Y2 itu sama dengan ketinggian. Ya, ini Y1-nya ini, Y3-nya ini, berarti kan selisihnya ini. Ini. Berarti kecepatan di sini itu sama dengan 2 akar H. H-nya itu hanya ini. Ya. Nah, kalau saudara misalkan KKN, nggak tahu sekarang ada enggak KKN, masih ada ya? Atau Pengmas, membantu penduduk untuk membuat tandon air. Saudara harus bisa merancang ini. Ya. Jadi tingginya berapa, kemudian di situ kecepatannya berapa. Saudara bisa menghitung. Ya. Atau bukan saudara, mungkin orang desa juga sudah pinter buat ini. Meskipun dia tidak tahu hitungannya. Tapi saudara sebagai akademik, ya, sebagai mahasiswa, kalau ditanya harus bisa menghitung berapakah debit. Debit itu artinya yang keluar dari sini. Ya, itu. Kemudian berikutnya, ini semua kan penggunaan hukum-hukum fluida. Ini di Surabaya itu pasti banyak nyamuk. Kita biasanya pakai semprotan ini. Ya, sebagai seorang mahasiswa, saudara ya sebaiknya tahulah bagaimana prinsip dari obat nyamuk itu. Di sini Y-nya dianggap sama, ini tetap konstan. Ya. Ini udara terbuka. P2 ini 1 atmosfer.
Terbuka itu berarti 1 atmosfer. Di sini ini tertutup kan, pasti lebih besar daripada di udara. Tekanannya lebih besar. Kenapa? Volumenya kecil. Kalau volumenya kecil, tekanannya pasti besar. Ya. Volumenya besar, tekanannya pasti kecil. Nah, karena di sini kecil tekanannya, maka berarti dia akan menekan air ini lebih besar. Ya. Ini tekanannya besar maksud saya ya. Di sini tekanannya besar, nekan air. Sehingga air ini akan keluar. Ya. Kemudian dari sini disemprot di sini. Apalagi nih waktu kita nyedot, berarti kan di sini tekanannya kecil. Ya toh? Kalau di sini tekanannya kecil, di sini tekanannya besar naik. Begitu naik kemudian kita semprot, sret. Ya, ini adalah prinsip tekanan saja. Paham ya ini ya? Ini keadaan sehari-hari kita. Ya, bagaimana prinsip dari kemudian juga suntik. Kemarin dikasih enggak contoh untuk suntik? Suntik itu menggunakan hukum Poiseuille. Jarum suntik itu. Ya. Kemudian di sini. Ini kasus pesawat terbang. Kok bisa sih gedenya segitu bisa naik? Makanya ada orang yang tidak mau naik pesawat karena takut. Karena besarnya segitu. Nanti kalau jatuh gimana? Ya, ini kita lihat. Ini pesawat itu tidak mungkin yang kecil ini di depan. Ya, bentuknya mesti moncongnya ini mesti bulat begini, besar, kemudian kecil. Ini datar. Yang di sini datar ya di bawah. Karena ini kan tempat penumpang ya, duduknya ini datar. Kemudian kepalanya gini. Kenapa dibuat begitu? Perhatikan. Pesawat terbang itu kalau bergerak berarti dia akan menerjang angin, menerjang awan, menerjang udara di sekitarnya. Nah, udara di sini yang diterjang itu akan terbelah menjadi 2. Yang satu naik di atas pesawat, yang satu di bawah pesawat. Tapi sampai di sini, di belakang pesawat, ini harus sama kecepatannya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang di bawah dan yang di atas, ya, kecepatannya besar mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nah, karena di sini bergerak lebih cepat, bagaimana dengan tekanan di sini? Dengan molekul-molekul, dengan partikel yang di sini? Sama dengan diterak dengan kecepatan tinggi kan seperti didorong. Sehingga di sini udaranya menjadi udaranya menjadi longgar ya, sehingga tekanannya kecil. Tekanannya kecil di atas dibandingkan di bawah. Sehingga yang pesawat ini bisa terangkat ke atas karena tekanan di sini itu lebih kecil dibandingkan dengan P2 atau di sini. P2 lebih besar P1 karena V1 lebih besar V2. Sehingga pesawat ini bisa terangkat. Ya, jadi sebagai seorang mahasiswa ya, tidak peduli Batra, dipikir Batra itu gak ngerti ilmu. Gak bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sehari-hari eh, yang kita alami. Ya. Jadi saudara jangan kalah dengan perawat, dengan bidan, bahkan dengan dokter.
Ya. Saudara bisa menghibur pasien itu dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari. Saudara bisa menjelaskan. Hmm. Kita lanjutkan mungkin yang terakhir ini. Ini namanya venturimeter. Jadi darah itu kan dari yang full besar, apa besar itu apa? Aorta ya. Kemudian kapiler, kembali lagi ke aorta atau apa? Aorta itu kan yang dari jantung ya. Vena ya, darah pembuluh darah balik itu vena ya, kembali besar lagi. Jadi dari besar, kemudian kita mesti darah itu kan membagi makanan ke saluran yang kecil-kecil itu. Sambil membawa kotoran kan, sampah, kemudian dia kembali lagi melalui vena itu, dicuci ya, dikasih oksigen lagi di paru-paru. Artinya dari besar, kemudian pembuluh kecil ke pembuluh besar lagi. Ini harus kontinu. Artinya A1V1 harus sama dengan A2V2 supaya ini lancar. Ya. Kemudian juga persamaan Bernoulli. Harus memenuhi dua persamaan ini. Ya. Karena V2 lebih besar V1, maka P2 lebih kecil P1 dan seterusnya. Ya, dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Ya, di sini kecepatan ini kan lebih besar dibandingkan di sini. Di sini longgar, ya, gak uyel-uyelan, sehingga kecepatannya santai saja. Tapi begitu di sini padat, maka dia harus bergerak lebih cepat. Begitu di sini santai lagi. Ya, sehingga di sini kecepatan apa? Tekanannya di sini lebih kecil. Di sini lebih besar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan?